Pagi dari kawasan Limbolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Salah satu gebrakan nyata 100 hari kerja Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota WOD Hamsina Bolu adalah menghadirkan pesawat Airbus milik maskapai Super Airjet di Bandara Beto Ambari. Anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Bau-Bau diharapkan dapat mengenyam pendidikan di sekolah luar biasa. Saya Rizka Rina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 26 Juni 2025. Kita ke berita yang pertama. Salah satu gebrakan nyata 100 hari kerja Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota WOD Hamsina Bolu adalah menghadirkan pesawat Airbus milik maskapai Super Airjet di Bandara Beto Ambari. Langkah ini mampu menghemat pengeluaran masyarakat hingga 10 miliar rupiah per bulan. Afriansyah melaporkan. Nah, perubahan itu memang harus dipimpin oleh Pak Wali Kota. Nah, Pak Wali Kota ini sudah merubah atau menjawab tantangan masyarakat dengan menghadirkan Airbus di Salah satu gebrakan nyata 100 hari kerja Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama wakilnya WOD Hamsina Bolu adalah menghadirkan pesawat Airbus milik maskapai Super Airjet di Bandara Beto Ambari. Langkah ini menjadi solusi konkret dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi udara yang lebih murah dan terjangkau. Bahkan langkah ini mampu menghemat pengeluaran masyarakat hingga 10 miliar rupiah per bulan. Hitungannya bisa diketahui dari jumlah penumpang dan perbandingan harga tiket sebelum dan sesudah mengalami penurunan. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Beto Ambari Bau-Bau Anas Labakara menyebut jumlah penumpang melalui Bandara Beto Ambari mencapai 10.000 orang per bulan. Dengan demikian, jika sebelumnya harga tiket mencapai 1.700.000 dikali 10.000 penumpang mencapai 17 miliar. Tapi kini dengan Super Airjet harganya turun drastis mencapai 700.000 rupiah dikali 10.000 orang hanya 7 miliar rupiah. Dari data tersebut, Anas menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Wali Kota, Wakil Wali Kota Bau-Bau. Nah, perubahan itu memang harus dipimpin oleh Pak Wali Kota. Nah, Pak Wali Kota ini sudah merubah atau menjawab tantangan masyarakat dengan menghadirkan Airbus di Bandara Beto Ambari. Kalau harga tiket masih 1.700.000 dikali 10.000 orang, 17 miliar kan? Nah, sekarang harganya ini hanya 700.000 kali 10.000 orang. Berapa penghematan? 10 miliar. Yang beginian ini langkah konkret, bukan hanya seminar, orientasi, tidak. Ini langkah nyata. Menurutnya kepemimpinan Yusran Fahim sebagai wali kota menghadirkan pesawat Airbus merupakan langkah nyata. Bahkan terobosan ini katanya telah direalisasikan Yusran Fahim hanya dalam 17 hari kerja sejak dilantik sebagai wali kota Bau-Bau. Anas memaparkan kebutuhan masyarakat akan tiket murah telah dijawab oleh wali kota dengan menghadirkan Super Airjet. Kedepan pengembangan bandara akan dilakukan meniru kemajuan bandara terdekat seperti Kendari, namun secara bertahap. Namun ia menegaskan beberapa target kecil sudah direalisasikan, diantaranya dari sebelumnya pesawat ATR menjadi pesawat Airbus, dari sebelumnya penerbangan Airbus 3 kali seminggu menjadi tiap hari. Kedepan pihaknya bersama Pemkot Bau-Bau punya tekad menambah perluasan rute bukan hanya Bau-Bau Makassar, tapi Bau-Bau ke sejumlah kota-kota besar di Indonesia. Sehingga kata Anas, kehadiran layanan transportasi udara yang prima dan terjangkau di Bau-Bau diharapkan akan menjadi daya ungkit bagi pengembangan ekonomi daerah. Anas menjelaskan bahwa kemudahan layanan, kemudahan investasi, dan kemudahan transportasi baik orang maupun logistik adalah kunci yang outputnya untuk pengembangan ekonomi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Bau-Bau diharapkan dapat mengenyam pendidikan di sekolah luar biasa. Wode Nurliani melaporkan. Sekolah luar biasa SLB di Kota Bau-Bau mendorong anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh akses pendidikan yang layak melalui momentum sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026. Kepala SLB Kokalukuna Suprihatin menegaskan pentingnya pendidikan bagi anak disabilitas. Menurutnya pendidikan bukan hanya soal akademik,
tetapi juga media untuk mengasah kemampuan agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi mandiri dan berprestasi. Ia juga menambahkan, pendidikan yang sesuai akan berdampak positif terhadap perkembangan mental anak, karena itu menurutnya anak disabilitas sebaiknya disekolahkan di SLB, bukan di sekolah reguler, karena di SLB pembelajarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan anak didik oleh tenaga profesional sesuai dengan kondisi anak bersangkutan. Ini mudah-mudahan dari orang tua ABK yang belum memberikan kesempatan pada anak-anak bisa membantu anak-anaknya untuk bersekolah. Hal senada juga disampaikan Kepala SLB Murhum Kota Bau-Bau Ibu Miras. Ia mengajak para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk tidak ragu menyekolahkan anak-anaknya. Menurutnya tidak ada biaya masuk yang dibebankan kepada orang tua. Pihak sekolah pun bahkan menyediakan perlengkapan sekolah lengkap mulai dari seragam, sepatu, tas hingga alat tulis. Orang tua siswa ya, ayo mari kita sekolahkan anak kita. Pemerintah sudah menyediakan sekolah luar biasa untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ini harus mendapatkan kesempatan yang sama seperti anak-anak reguler, di mana SLB ini ya untuk menjauhkan anak-anak kita dari diskriminasi. Ia berharap dengan adanya kemudahan ini, para orang tua lebih peduli terhadap masa depan pendidikan anak-anak disabilitas dan tidak lagi memandang keterbatasan sebagai penghalang untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini kami siarkan di RRI Bau-Bau dan juga di RRI Digital. 5 kafilah asal kota Bau berhasil melaju ke babak final seleksi tilawatil Quran dan hadis STQH tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Sahid Aziza Hotel dan Convention Center, Kota Kendari. Keberhasilan ini diumumkan melalui surat keputusan panitia STQH yang ditandatangani Ketua Majelis Hakim Dr. Andus K. Haji Mursyidin dan Sekretarisnya Haji Daryodi. Kelima kafilah kota Bobo yang berhasil masuk final adalah Khairul Rizkia, tilawah anak-anak putri, selanjutnya Habibur Rahman, tilawah anak putra, Eri Fitria, tilawah dewasa putri, Anissa Samiludin, hafalan 5 juz, dan Syahrul Rahman Udu, karya tulis ilmiah KTI Putra. Asisten 1 Setda Kota Bobo Lode Aswat menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para kafilah yang telah menampilkan performa terbaik sehingga mampu menembus babak final. Lode Aswat juga menyebutkan babak final untuk cabang tilawah anak-anak dan hafalan 5 juz dijadwalkan berlangsung Rabu 25 Juni kemarin, sedangkan final untuk golongan tilawah dewasa putri akan digelar pada malam harinya. Pengumuman resmi hasil final dijadwalkan pada Kamis malam nanti. Pencapaian ini diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh peserta asal Bau-Bau serta memperkuat semangat pembinaan seni baca Al-Quran dan pemahaman hadis di kota Bau-Bau. Demikian Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Salah satu gebrakan nyata 100 hari kerja Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota Wadeham Sinabolu adalah menghadirkan pesawat Airbus milik maskapai Super Airjet di Bandara Beto Ambari. Anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Bau-Bau diharapkan dapat mengenyam pendidikan di sekolah luar biasa. Demikian Warta Kepton pagi ini, kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya di Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami di portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Res Karlina. Selamat pagi dari Kota Bau-Bau, RRI terus mengudara untuk Indonesia.